Shalom saudara-saudari, apa kabar pada hari ini? Harapan saya kita semua masih kuat, sehat dan tetap semangat ya. Walaupun cabaran demi cabaran kita hadapi, kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur kerana pada hari ini kami dapat bertemu dan kami dapat berkumpul walaupun jarak kami memisahkan kami. Namun kami bertemu pada hari ini. Oh haleluya Bapa. Tuhan bila firman-Mu yang akan mengajar kami, yang akan menegur kami, yang akan memberi kekuatan kepada kami, yang akan memberi penghiburan kepada kami. Tuhan Yesus, cabaran demi cabaran kami hadapi, namun kami percaya Engkau adalah jawapan bagi persoalan hidup kami. Berkaryalah Tuhan melalui firman-Mu. Tidak seorang pun yang akan terkecuali oleh jamahan firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahukah Anda, ketika ini masalah emosi menjadi isu yang cukup besar. Isu yang cukup utama sejak negara kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP. Berdasarkan berita harian pada 19 Mei 2020, Ketua Pengarah Kesihatan berkata, 8.380 panggilan telefon yang diterima oleh pihaknya, terdapat 46.8% berhadapan dengan masalah emosi. Wow, satu angka, satu data yang cukup besar saudara. Nah, masalah yang dikenal pasti adalah kebimbangan berkenaan dengan COVID-19. Masalah keganasan rumah tangga dan perhubungan, kemurungan dan penderaan kanak-kanak. Saudara, ini yang sudah membuat panggilan telefon. Yang tidak membuat panggilan telefon, yang tersembunyi kita tidak tahu. Selain yang tersenarai tadi, di mana peristiwa masa lalu yang tidak diselesaikan, yang masih terbayang-bayang di dalam ingatan kita, juga boleh menyumbang kepada tekanan emosi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berapa ramaikah orang yang kita kenali selalu stres? Berapa ramaikah orang yang kita kenali selalu mengalami tekanan emosi? Mungkinkah orang itu sahabat kita? Mungkinkah itu di dalam pelayanan kita? Mungkinkah itu di tempat kerja kita? Mungkinkah itu di dalam keluarga kita? Bahkan mungkinkah orang itu kita sendiri? Nah, apabila mengalami tekanan emosi, energi dan kebahagiaan akan disedut keluar sehingga kita merasa lesu. Di mana menghalang kita untuk hidup secara maksimal. Di mana mengurangkan keupayaan untuk mengeluarkan buah-buah hidup yang sehat. Juga boleh mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Apabila kita mengalami penderitaan, apabila kita mengalami kesakitan, pergumulan, pasti kita ingin mencari penawarnya, bukan? Pasti kita ingin mencari jalan penyelesaiannya, bukan? Pasti kita ingin mencari jawabannya. Nah, pada hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama menyelam di dalam firman Tuhan, dan kita belajar bersama-sama dan merasakan sentuhan firman Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan berkata, datanglah kepadaku, marilah datang kepadaku. Maka oleh yang demikian, mari kita membuka di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Mari kita membacanya saudara. Di dalam ayat 28 yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah kerana memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Ayat 29, ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku. Kerana aku ini lemah lembut dan rendah hati, kamu akan mendapat kesejahteraan. Nah, dalam ayat 28 yang di mana perkataan marilah kepadaku merupakan jemputan, merupakan pelawaan untuk kita percaya kepada Yesus secara pribadi. Bukan hanya sekadar percaya dengan fakta-fakta sejarah yang kita baca tentang dia.
Bukan hanya sekadar percaya tentang keajaiban, percaya hanya bukan sekadar dengan mukjizat yang dia lakukan, tetapi Yesus mengajak kita percaya kepada dia karena dia adalah Tuhan. Dalam ayat yang seterusnya di mana semua yang lelah karena memikul beban yang berat. Ini merujuk kepada konteks yang terdekat sesuai dengan ayat ini, di mana merupakan keluhan-keluhan orang Yahudi akan beban hukum Taurat yang penuh dengan aturan yang dikenakan oleh orang Farisi kepada mereka. Mereka terbeban kena melakukan semua hal keagamaan yang sangat banyak, yang membuat mereka sangat letih, yang membuat mereka tidak berdaya, tetapi tiada hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Yesus juga berkata kepada Anda dan saya, berkata kepada kita, marilah datang kepadaku. Di mana untuk mempercayakan dia secara pribadi, untuk percaya kepada dia secara pribadi, karena dia adalah Tuhan. Bukan karena berkat-berkatnya, bukan karena mukjizatnya, tapi percaya kepada dia karena dia Tuhan. Pelawaan untuk mempunyai hubungan dengan dia, hubungan yang erat, yang rapat, yang mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus secara pribadi, ya saudara-saudari. Bukan apa kata orang, bukan dari kesaksian orang kita melihat Yesus, kesaksian orang baik untuk menguatkan, untuk memberi dorongan, untuk menginspirasikan. Tapi pelawaan Tuhan di sini adalah Tuhan ingin kita mengalami dia secara pribadi, saudara-saudari. Nah, dengan demikian mungkin pengalaman di mana engkau dalam kekuranganmu, engkau datang kepada Yesus untuk mengutarakan kekuranganmu kepada dia sebelum engkau mencari orang lain untuk menceritakannya. Di mana pengalaman di dalam perhubunganmu mungkin mengalami kehambaran, mengalami apa saja yang tidak baik karena ada sesuatu yang terjadi. Anda datang kepada Yesus terlebih dahulu, bukan mencanangkannya ke sana sini. Nah, saudara, kalau saya menggunakan perkataan marilah, kalau saya berkata kepada Anda marilah, itu bukan aja-aja ayam, saudara-saudari. Saya percaya Anda juga berbuat demikian. Nah, apatah lagi Yesus, apabila Yesus berkata marilah, dia benar-benar memperlawakan kita. Dia benar-benar menjemput kita karena dia tahu keterbatasan kita, karena dia tahu kemampuan kita menjalani kehidupan kita ini. Maka hari ini jika ada hal yang membuatkan engkau seperti tidak bersemangat lagi, mau lari rasanya ke tempat lain karena merasa sesak di dada dengan keadaan yang Anda rasa sekarang, sudah tidak semangat dalam doamu, sudah tidak semangat dalam firman Tuhan, engkau merasa kecewa karena seperti diperlakukan dengan tidak adil, dan juga mengalami konflik dengan orang lain, dengan pasanganmu, mungkin stres karena anak-anak. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan tanggung sendiri. Karena kamu sudah letih, karena kamu sudah lesu, dengarlah ajakan Tuhan yang berkata, marilah, marilah datang kepadaku. Jangan berputus asa, saudara. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak dapat handle masalahku ini lagi. Aku sudah stres, Tuhan. Luahkan kepada Tuhan dengan jujur dalam doamu. Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih. Dia tidak akan menolakmu, saudara. Kita manusia ini yang seringkali menolak sesama kita. Kita seringkali menghakimi sesama kita. Saudara yang saya kasih, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku. Marilah datang kepadaku. Yesus bermaksud bahwa percayalah kepada dia karena dia adalah Tuhan. Maka di sini, bila kita penuh dengan beban, saudara, tidak kira apa yang membebankan kita sehingga mengakibatkan Anda dan saya merasa kecewa, merasa kepahitan, tidak berdaya, murung. Maka dengan demikian, maukah engkau percaya kepada Yesus? Will you trust Him, my friend? Serahkan kekhawatiranmu kepadanya.
sebab Dia yang memelihara engkau. 1 Petrus 5 ayat 7. Wow, luar biasa. Serahkan kekhawatiranmu kepada Yesus, kerana Dia yang akan memelihara kita. Mari kita melihat ayat 29 sekali lagi, di mana ia berkata di ayat 29, ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku, kerana aku ini lemah lembut dan rendah hati, kamu akan mendapat kesejahteraan. Kita lihat perkataan, ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku. Di sini kelemahanmu, di dalam kelemahanmu, di dalam permasalahanmu, jangan lari dari ajaran dan perintah Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, saudara-saudara, yang menguatkan kita, apabila kita mendengar pandangan-pandangan nasihat atau jalan penyelesaian yang sesuai dengan firman Tuhan, yang memberi kita jalan keluar, yang memberi kita jalan penyelesaian, ianya seperti air yang dicurahkan di atas daun keladi, tiada kesannya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena kita sudah menutup telinga kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah tidak mau mengendahkannya. Karena sudah dicengkam dengan kekecewaan, dicengkam dengan kepahitan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini saya berusaha mengerti keperitanmu. Saya berusaha mengerti kekecewaanmu. Saya tidak mau mempersendahkan masalah hidupmu, saudara-saudari. Namun dengarkan perkataanku ini. Namun hari ini, saya juga tidak mau engkau terus dipenjarakan oleh rasa pahitmu. Saya juga tidak mau engkau terus dipenjara dengan rasa peritmu, saudara. Maka dengan demikian, maukah engkau membuka telingamu dan fokus untuk mendengar Tuhan berkomunikasi denganmu dalam firman-Nya. Saudara, kalau kita lihat orang yang memegang handphone dan kita bercakap dengan dia tidak akan connect dengan kita. Dia tidak akan berfokus kepada kita kerana asyik melihat handphone. Demikian juga betapa sukarnya untuk connect dengan Tuhan jika ada hal-hal lain yang lebih mencuri fokus kita dari memberi fokus kita kepada Dia. Fokus memerlukan usaha kita. Kita harus memilih untuk melepaskan hal-hal yang mencuri perhatian kita dari berfokus kepada Tuhan. Kita harus memilih untuk melepaskan hal-hal yang mencuri perhatian kita daripada berfokus kepada Tuhan, saudara-saudari. Fokus kita adalah kepada Tuhan, bukan fokus kepada situasi kita, bukan fokus kepada diri kita ini sendiri. Bila kita melihat Tuhan lebih besar dari segalanya, maka yang lain akan kelihatan kecil. Situasi kita akan mengecil. Keinginan daging kita akan semakin mengecil. Kehausan akan hal-hal dunia yang memudaratkan kita akan semakin mengecil. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan akan semakin mengecil karena kita berfokus kepada Dia. Saudara-saudara yang saya kasihi, bercakap tentang fokus, saya ingin mengongsikan satu kesaksian untuk mendorong Anda. Pada November 2018 hingga April 2019, suami saya tidak bekerja selama 6 bulan, saudara-saudari. Pada 3 bulan yang pertama kami merasa okey-okey saja, terutama saya, karena ada simpanan. Ketika itu saya secara tidak sadar sudah menaruh pengharapan dan bersandar kepada sumber yang kami ada. Saya berkata kepada teman, apabila teman bertanya kabar, kami boleh survive selama 3 bulan walaupun tiada income. Bila saya mengingatkan hal ini, aduh sombongnya, sangat memalukan. Saya dan suami berfikir, saudara, bahawa dia akan mendapat pekerjaan dalam 3 bulan yang pertama. Tunggu punya tunggu, kerja tidak kunjung tiba. Interview call tiada. Selama 3 bulan yang seterusnya, simpanan semakin berkurangan. Masuk bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6. Simpanan hanya untuk bayar monthly commitment. Untuk perkara lain tiada. Langsung tiada untuk perkara lain.
Nah, hari ini saya mau berkongsi kepada anda. Ketika itu kami hidup dengan love gift. Walaupun bukan itu yang menjadi keutamaan dan pelayanan. Sesekali tidak bagi diri saya. Yang terutama bukan love gift. Selain daripada itu, sedikit bantuan dari adik-beradik dan 2 rakan yang sangat setia. Masa itu saya belum lagi melayani di pusat, saudara. Saya hampir menggadai cincin ini, tetapi puji Tuhan, saya takut masuk kedai gadai karena cerminnya gelap. Saya lari dan takut tidak jadi. Nah, selama di dalam kekurangan, saya belajar untuk mengasihi orang lain tanpa merasa self-pity, tanpa merasa mengasihani diri sendiri. Saya diajar Tuhan untuk berfikiran positif apabila fikiran negatif muncul oleh karena kekurangan. Saya belajar mengubah gaya hidup. Saya diajar oleh Tuhan untuk rendah hati. Untuk menerima pemberian orang. Karena selama ini saya sangat segan menerima pemberian orang. Karena merasa oke. Saya izinkan Tuhan untuk meremuk hati saya, saudara-saudara, dalam doa saya. Dalam pembacaan firman Tuhan. Saya belajar untuk menyuarakan isi hati kepada Tuhan terlebih dahulu. Menyuarakan isi hati kepada saya, kepada Tuhan saja. Bukan menyuarakannya di dalam media sosial. Saya bukan menentang orang yang menyuarakan isi hati di media sosial. Namun kita tahu apa yang patut dikongsikan, saudara-saudari. Saya belajar dari semua itu bahwa setiap apa yang berlaku memberi kebaikan kepada saya, kepada keluarga saya. Pejam celik, suami saya sudah bekerja. Saya merasa terpegun, saudara-saudara, bagaimana Tuhan memimpin langkah kami. Walaupun penuh dengan air mata selama 6 bulan, di sini saya belajar tenang di dalam badai. Saudara yang saya kasihi, saya sharekan hal ini bukan karena saya sudah baik, tidak sama sekali. Saya sharekan hal ini karena saya ingin Anda mengetahui, saya juga pernah stres, pernah bergumul, menangis, bertanya kepada Tuhan, bilakah ini akan berlaku? Bila saya sadar hal ini sekarang, saudara-saudari, saya tersenyum sendiri. Bagaimana Tuhan ingin mengajar saya, mengajar kami, terutama saya. Dia berkata, Senaida, kamu boleh bertahan tanpa ada income selama 3 bulan. Karena engkau ada simpanan. Karena engkau menaruh harapan dengan sumbermu. Saya akan beri engkau 3 bulan yang seterusnya. Supaya engkau benar-benar menaruh harapan kepadaku, kata Tuhan. Saya teringat Amsal 3 ayat 5 yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wah, Tuhan menegur. Saudara-saudara yang saya kasih, jangan sekali-kali mengandalkan harta benda dan hikmat manusia. Selagi kita begitu, selagi itulah kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, mungkin engkau sekarang ini sedang mengalami masalah yang pernah saya alami tadi. Stres, bergumul karena tiada income, atau ada masalah lain. Itu kecewa terhadap sesuatu perkara. Anda marah karena tertipu. Anda marah karena mengalami perkara-perkara yang membuatkan engkau merasa tidak adil. Anda mengalami kesedihan yang tidak pernah sembuh karena dikhianati. Nah, saudara, mungkin banyak lagi hal-hal yang membuatkan batinmu terluka. Hari ini, mari kita benar-benar mempercayai firman Tuhan yang ada di tangan kita. Benar-benar percaya, bukan klise, saudara-saudari. Datanglah kepada Yesus, berilah dirimu kepada Dia. Berilah kekhawatiranmu, berilah kekecewaanmu, berilah perasaan dan hatimu kepada Dia, Tuhan Yesus. Karena Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin situasi kita tidak akan berubah. Mungkin situasimu tidak akan berubah sekelip mata. Masalahmu tetap ada.
namun Tuhan akan mengubah hatimu. Mengubah engkau melihat situasi sesuai dengan firman-Nya. Mengubah cara pandang kita melihat situasi yang kita hadapi pada saat ini. Mengubah respon kita sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudari. Kita tidak tahu setinggi mana, sekuat mana, sebesar mana badai yang akan datang di masa hadapan. Selagi kita hidup di dunia ini, badai demi badai akan kita hadapi. Namun biarlah badai pada hari ini yang engkau lalui menguatkan otot rohanimu, menguatkan otot emosimu untuk menempuhi badai di masa depan. Dan di dalam hal itu, jangan pernah lupa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Yesus merupakan jawaban bagi persoalan kita. Yesus merupakan jawaban bagi ketakutan kita. Yesus merupakan jawaban bagi kekhawatiran kita, saudara. Dan Yesus adalah jawaban bagi keperluan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, biar Tuhan take control dalam hidupmu. Hanya Yesus saja yang sumber pengharapan dan yang memberi kelegaan. Pada hari ini, saudara-saudari yang saya kasihi, jika engkau memerlukan bimbingan dan engkau tidak mampu melakukannya sendiri, carilah pastor, carilah rakan-rakan yang boleh membimbing Anda. Jangan tunggu lama, karena Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Tuhan berkata dengan ikhlas, marilah datang kepadaku. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita tetap kuat, tetap semangat menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan cabaran ini. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin.